dari si pasien. Ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Hari ini saya perkenalkan diri misalkan ya, nama saya Dinda. Hari ini ibu akan kita lakukan perawatan payudara atau yang sering disebut sebagai breast care, di mana nanti yang akan lebih banyak kita masas adalah bagian payudara, dimulai dari kompres hingga beberapa gerakan. Mudah-mudahan ibu nyaman dan saya butuh koordinasi dari ibu ataupun kerjasama dari ibu berupa relaksasi. Jadi ibu diupayakan untuk relaksasi. Ya, oke. Sudah dilakukan seperti itu, si pasien atau si penolong ya menggunakan APD, mencuci tangan, kemudian menggunakan APD. APD-nya apa yang mesti kita lakukan atau kita gunakan? Handscoot pakai? Nggak perlu ya? Sebenarnya nggak perlu ya. Malam itu ada nempel ya. Nggak nyaman, ditanya nggak nyaman, pasti juga akan sakit merasa gitu. kayaknya kurang kayak kasar-kasar gitu ya, kayak kasar. Tapi disebutin aja nggak apa-apa. Dipakai. Oke, di sini dipakai nggak? Suruh pakai nggak? Nggak ada sih, cuma cuci tangan doang. Nah, APD yang dibutuhkan apa? Paling tidak masker. Karena kita berdekatan dengan pasien. Takut bau mulut. Bukan hanya bau aja. Atau kan kalau kita mau Iya, nempel. pusat gitu ya, atau mungkin ya APD, rasa PD-nya si Dina mungkin semalam tuh makan apa ya? Kita nggak tahu ya. Atau mungkin mencegah ketidaknyamanan antara dua belah pihak baik itu si pasien maupun si ya. Oke, sudah mencuci tangan, kita menggunakan masker ya, kemudian mempersiapkan alat untuk kita mulai ya Bu ya. Alat yang mesti disiapkan adalah 2 buah handuk bersih, kemudian waslat ya, kemudian bengkok, ada yang namanya baby oil atau mungkin lebih bagusnya jangan baby oil tapi Minyak zaitun. kelapa yang asli itu yang biasa mak-mak bikin. Nah itu boleh ya, atau mungkin minyak zaitun ataupun minyak yang biasa bikin kalau yang zaitun oil PCO. Baskom ya, berisi air hangat dan air dingin, kemudian kapas. Jadi kita menggunakannya kapas bukan kasa ya. Karena kalau kapas kan teksturnya dia lembut. Kalau kasa dia teksturnya agak Kasar. gitu ya. Untuk melakukan kompres di bagian putih. Kemudian alat ganti, alat ganti pakaian ganti yaitu bra ataupun pakaian lain. Ya. Kemudian langkah yang pertama adalah memposisikan pasien se-relax mungkin. Jadi sampaikan kepada ibu kita mulai, saya butuh ibu relax. Mau gimana posisinya biar relax? Ya, jangan takut Bu, karena kita yang mau dipijat adalah bagian payudara. Kalau ibunya tidak ada masalah dia nyaman, tapi kalau misalkan ibunya yang terbengkakan, dia mungkin merasa kurang nyaman. Tapi posisinya harus nyaman. Mau dia duduk nyender silahkan, mau dia duduknya tegak dia mangga ya. Yang penting posisi ini terbuka. Gak bisa terlentang karena kan yang mau kita posisi biasanya kita dari belakang. Jadi ibunya mau nyender Di bangku. Gitu ya. Oke. Kemudian saya udah pakai APD ya. Handuknya. Ini dua handuk harusnya. Ya. Satu di bagian bahu seperti ini. Bagian depan. Ya, satu lagi di bagian maaf ya. Jadi di pangku sampai sini. Oke ya. Oke, kita angkat. Oke, Ada bedong di bawah. lempar aja bedong sini. Ini, nah. Ini ya pengganti handuk. Maaf. Kemudian ini ditutup, ini kita buka. Nah, hati-hati privasi pasien harus diperhatikan karena ini adalah wilayah Sensitif. Ya, langkah pertama adalah kita
menggunakan baby oil atau VCO ataupun minyak kelapa asli silakan ya. Kemudian diolesi menggunakan 2 Kapas. dua kapas maaf ya, pakai 2 kapas biar dia basah, jangan cuma kemak-kemak doang ya, basah. Terus ibu punten ya bu ya, kita kompres dulu, kompres. Kalau putingnya besar berarti kasa ataupun kapasnya Lebih lebar. lebih besar. Ya, yang penting jadi gini. Kompres kurang lebih sekitar 2-3 menitan, kan sudah mulai membesar ya, pembuluh-pembuluh darahnya, kotorannya juga sudah semakin lunak, baru kita putar sedikit. Ya, kemudian simpan di bag. Sudah dikompres, tangan kita dibalurkan menggunakan minyak, diolesi. Ibu kita mulai ya. Mudah-mudahan ibu juga bisa memperhatikan sehingga ibu bisa melakukan nanti ini. Sampaikan sekiranya ada gerakan ataupun tenaga yang mungkin membuat ibu kurang nyaman. Ya. Gerakan pertama adalah posisi kuku-kuku. Kuku-kuku seperti ini. Ya. Kita gerakan. Jadi pertama menggunakan jempol kan begini ya. Nah, yang kena tuh. Yang kena ibu jarinya. Ya, seperti ini. Yang pertama kena adalah ibu jari. Ini ya. Ibu jari yang kena. Posisi tengahnya begini. Ibu jari kena. Nah, posisinya begitu. Oke, seperti ini. Jadi pertama yang akan memaksud adalah ibu jari sampai ke atas. Nah ini. Nah, oke, seperti ini. Disanggah pelan-pelan, lepaskan. Begitu juga seterusnya. Lakukan kurang lebih sekitar 30 gerakan. Ulangi lagi sampai benar-benar ibu nyaman. Ibu sakit nggak kalau dibeginikan? Kekencengan nggak? Ya, selalu ditanya. Oke, ini gerakan pertama. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Paham. Tidak Coba ada. lakukan gerakan sendiri menggunakan payudara. 30 kali ya bu ya, kurang lebih. 30 kali. Ya, 3 sampai 30. Pijat. Gerakan pertama. Gerakan kedua. Gerakan keduanya bagaimana? Yang 3 jari itu. 3 jari. 3 jari dimulai dari Mata. belakang ya. Ini ya, menyisir. Gerakannya menyisir. Namanya gerakan menyisir. Ya, jadi boleh menggunakan 3 jari seperti ini karena dia lebih lebar ya ketimbang kalau kita menggunakan jari. Jadi boleh seperti ini. Ya, dari mulai ujung ketiak ya. 1 geser. Nyaman tidak ibu, kekencangan tidak ya. Seperti ini. Oke, kemudian geser lagi, geser lagi ya, seperti ini boleh. Atau kalian lebih suka begini boleh, tapi nyisir, bukan begini ya. Kalau dulu ada gerakan Ada tuh di video soalnya kayak gitu bu di YouTube. sekarang tidak ada karena dia terlalu kencang. Tambah sakit ya. Kan soalnya ini yang kena bagian apa ini? Kuku-kuku jari. Buku-buku. Ya, bukan buku, apa ini namanya? Buku Kalau ini buku ya. kan ini. Apa namanya? Ya, pokoknya itu. Iya. Ya, jadi harusnya kan yang kita pakai ini, tapi rata-rata orang pada banyak pakai yang Oh. ini, harusnya begini. Nah, harusnya gini. Ya. Jadinya pada pakai pinggir Iya, aja jadi ya sekarang bu. pakainya disisir. Ini juga sama, disisir. Gitu ya. Kemudian disisir seperti itu. Nah, Anda bayangkan kalau Anda nggak pakai masker. Bau. Nyiprat. Ya. Kayak meluk kan. Ya, sudah seperti itu. Gerakan ketiganya adalah sirkuler. Ya, jadi gerakan dari mulai ujung ini spatula ataupun ketiak dilakukan melingkar sampai dengan ke arah puting. Seperti ini. Kemudian terus ya. Yang bawahnya juga sama. Bawahnya sama. Ya. Yang payudara berikutnya juga sama. Seperti ini.
biasanya suka ada benjolan-benjolan kecil ya. Kalau benjolan itu dirasa dia membesar ataupun ibu merasa sakit, nah itu yang perlu dikhawatirkan ya. Sampai kepada sini ya, sampai sini gerakan hanya itu saja kalau gerakannya. Setelah selesai 3 gerakan baru kita lakukan Kompres. kompres pertama menggunakan air Hangat. hangat. Nah, kompres air hangat. Nah, bengkok, kalau Anda menyediakan bengkoknya 2, bengkoknya sudah disimpan di sini 2. Di paha berarti ibu. Iya, di paha. Gak kelihatan. Jadi Palunya bengkoknya boleh mana tuh? disimpan di sini, di Udah nggak paha, apa-apa. di bawah payudara. Nah, biasanya pada saat kita kompres menggunakan air hangat, dia netes, gitu ya. Apalagi yang bendungan ASI. Nah, bendungan ASI nggak boleh dilakukan massage. Kompres Jadi doang ya. bendungan ASI itu cuma sekedar di kompres putingnya, dibersihkan putingnya, kemudian langsung berikan kompres. Tok, ntar dia netes sendiri, udah mulai tidak kencang, ya, baru kita lakukan massage. Itu pun kalau sudah tidak sakit. Ya, ini hanya untuk perawatan pemula saja. Breast care namanya. Ya. Kalau sudah air hangat, kurang lebih sekitar 3-5 menit, kita ganti menggunakan air dingin. Kenapa harus air hangat dulu baru air dingin? Buka pori-pori ya. Ya, bukan membuka pori-pori. Kulit. Melebarkan Pembuluh darah maksudnya. Jadi dilebarkan, kemudian setelah dilebarkan Baru keluar ditutup. semua, yang mengendap keluar semua. Ya. Kemudian dilakukan pengopresan menggunakan air dingin supaya mengecil kembali. Gitu ya. Oke, kalau udah selesai ini kita keringkan menggunakan handuk. Ya. Sudah menggunakan handuk, gimana Bu rasanya? Kurang nyaman atau sudah nyaman? Biasa rata-rata sudah nyaman. Kita gunakan lagi menggunakan pakaian dalamnya ya, pakai bra yang nopang, bahan katun misalkan ya. Kemudian ganti menggunakan pakaian yang baru.